Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Manajemen Strategi MKS 4D ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis dan pilihan strategi. Poin pertama, hakikat analisis dan pilihan strategi. Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis sesuatu untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Analisis dan pemilihan strategi sebagian besar melibatkan pengambilan keputusan subjektif berdasarkan informasi objektif. Analisis dan pemilihan strategi berusaha menentukan tindakan alternatif yang paling baik yang akan digunakan dan dijalankan dalam mewujudkan misi dan tujuan perusahaan. Proses menciptakan dan memilih strategi, mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif-alternatif hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan. Perwakilan dari departemen dan divisi dalam perusahaan harus diikutsertakan dalam proses ini. Seluruh partisipan dalam memberikan analisis dan pemilihan strategi harus memiliki informasi audit eksternal dan internal. Strategi-strategi alternatif yang diajukan harus dipertimbangkan dan didiskusikan dalam satu atau serangkaian rapat dan harus disusun dalam bentuk tertulis. Analisis membutuhkan keterlibatan manajer puncak secara penuh untuk menentukan strategi yang sesuai dengan peluang eksternal dan internal agar dapat menghasilkan corporation distinctive competence atau perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing. Perumusan strategi yang komprehensif. Teknik strategi formulasi yang penting dapat diintegrasikan ke dalam pengambilan keputusan 3 tahap kerangka kerja. Peralatan yang disajikan dalam kerangka ini berlaku untuk semua ukuran dan jenis organisasi, dan dapat membantu strategi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih strategi. Tahap 1 dari kerangka formulasi terdiri dari matriks IFE, matriks EFE, dan Competitive Profile Matrix atau CPM. Disebut tahap input. Tahap 1 merangkum masukan dasar informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi. Tahap 2 disebut tahap pencocokan, berfokus pada menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor eksternal dan internal. Kemudian tahap ketiga disebut tahap keputusan, melibatkan teknik tunggal, Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. SPM menggunakan informasi input dari tahap 1 untuk objektif mengevaluasi layak strategi alternatif yang diidentifikasikan dalam tahap 2. Sebuah QSPM mengungkapkan daya tarik relatif dari strategi alternatif dan dengan demikian dasar tujuan untuk memilih strategi khusus. Kerangka kerja perumusan strategi komprehensif yaitu kerangka kerja yang dapat mempermudah penyusunan alternatif-alternatif berdasarkan informasi dasar yang diperoleh dari perusahaan. Kerangka kerja perumusan tersebut terdiri dari 3 tahapan, di mana masing-masing tahapan memiliki teknik dan alat-alat analisis yang berbeda-beda. Adapun ketiga tahapan tersebut yaitu tahap 1 atau tahap input. Tahap ini meringkas informasi dasar yang dibutuhkan dalam perumusan strategi pada tahap berikutnya.
Alat input membutuhkan strategi untuk mengukur subjektivitas selama tahap-tahap awal proses strategi formulasi. Membuat keputusan kecil dalam matrik masukan mengenai kepentingan relatif dari faktor eksternal dan internal memungkinkan strategi untuk lebih efektif menghasilkan dan mengevaluasi strategi alternatif. Kemudian tahap 2, tahap pencocokan. Tahap ini fokus pada menciptakan alternatif strategi yang layak dengan mencocokkan faktor eksternal dan internal. Tahap 1 atau tahap input merupakan dasar informasi dalam analisa tahap 2 ini. Tahap ini dikerjakan dengan cara mencocokkan peluang dan ancaman dari faktor eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal, guna menghasilkan alternatif strategi yang efektif. Strategi yang menggunakan kekuatan guna memanfaatkan peluang dianggap sebagai strategi yang menyerang. Sedangkan strategi yang menggunakan atau memperbaiki kelemahan guna menghindari ancaman disebut sebagai strategi bertahan. Selanjutnya tahap ketiga, tahap keputusan. Tahap keputusan merupakan tahap akhir dari kerangka penyusunan strategi. Untuk menyelesaikan tahap ini, digunakan teknik QSPM, Quantitative Strategy Planning Matrix, sebagai teknik tunggal untuk memutuskan pilihan strategi yang dipilih setelah melalui tahap input dan pencocokan sebelumnya. Poin ketiga, tahap input dan pencocokan. Yang pertama, tahap input. Tahap input merupakan tahap untuk mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan strategi. Tahap input dibagi menjadi matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE, yang kedua matriks evaluasi faktor internal atau EFI, dan yang ketiga matriks profil persaingan atau competitive profile matrix. Yang kedua, tahap pencocokan. Pada tahap ini akan dilakukan tahap untuk menyusun strategi yang bertujuan untuk memperoleh beberapa strategi alternatif yang menggunakan faktor dalam atau internal dan faktor luar atau eksternal. Berikut ini susunan tahapan pencocokan. Yang pertama, matriks SWOT, yang kedua strategi WO, yang ketiga strategi ST atau kekuatan ancaman, yang keempat strategi WT atau kelemahan ancaman, yang kelima matriks SPACE, yang keenam matriks BCG atau Boston Consulting Group, yang ketujuh matriks GE atau General Electric, yang kedelapan matriks IE atau internal eksternal, yang kesembilan yaitu matriks Grand Strategi. Poin keempat, tahap keputusan. Tahap keputusan adalah tahap ketiga dari kerangka 3 tahap dalam pemilihan strategi-strategi alternatif. Analisis dan intuisi menjadi landasan bagi pengambilan keputusan perumusan strategi setelah melalui teknik-teknik pada tahap pencocokan atau matching stakes. Analisa dan keputusan menyediakan dasar untuk membuat keputusan-keputusan perumusan strategi. Teknik mencocokkan yang baru saja dibahas mengungkapkan strategi-strategi alternatif yang dapat dijalankan. Banyak di antara strategi ini kemungkinan diusulkan oleh para manajer dan karyawan yang berpartisipasi dalam kegiatan analisa dan pemilihan strategi. Setiap strategi tambahan yang dihasilkan oleh analisis pencocokan dapat dibahas dan ditambahkan pada pilihan-pilihan strategi alternatif yang dapat dijalankan. Matriks perencanaan strategis kuantitatif atau QSPM merupakan teknik analisis dalam literatur yang dirancang untuk menentukan daya tarik relatif dari berbagai tindakan alternatif. Teknik matriks ini secara objektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. QSPM strategi menggunakan analisis input dari tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk secara objektif dijalankan di antara strategi-strategi alternatif. Langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan QSPM. Langkah yang pertama, buatlah daftar berbagai peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan atau kelemahan internal utama di kolom kiri QSPM. Langkah yang kedua, berilah bobot pada setiap faktor eksternal dan internal utama tersebut.
Langkah yang ketiga, cermatilah matriks-matriks tahap 2 atau pencocokan dan mengidentifikasi berbagai strategi alternatif yang dipertimbangkan untuk diterapkan oleh organisasi. Langkah yang keempat, tentukan skor daya tarik atau Attractiveness Score AS. Skor daya tarik 1 sama dengan tidak memiliki daya tarik, 2 sama dengan daya tarik rendah, 3 sama dengan daya tarik sedang, dan 4 sama dengan daya tarik tinggi. Langkah yang kelima, hitunglah skor daya tarik total. Didefinisikan sebagai hasil kali antara langkah 2 dan langkah 4. Semakin tinggi skor daya tarik totalnya, semakin menarik pula skor alternatifnya. Langkah yang keenam, hitunglah jumlah keseluruhan daya tarik total. Jumlah keseluruhan skor daya tarik total menunjukkan strategi yang paling menarik di setiap rangkaian alternatif. Keistimewaan dari QSPM. Yang pertama, rangkaian-rangkaian strateginya dapat diamati secara berurutan atau bersamaan. Yang kedua, mendorong para penyusun strategi untuk memasukkan faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan ke dalam proses keputusan. Keterbatasan QSPM. Yang pertama, QSPM selalu membutuhkan penilaian intuitif dan asumsi yang berdasar. Yang kedua, QSPM hanya akan baik dan bermanfaat sepanjang informasi prasyarat dan analisis pencocokan yang menjadi dasarnya. Poin kelima, aspek budaya dalam pemilihan strategi. Apa sih itu budaya? Budaya atau kultur merupakan cangkupan perangkat nilai keyakinan, perilaku, adat, norma, kepribadian, dan pahlawan yang menggambarkan suatu perusahaan. Budaya adalah cara unik organisasi dalam melakukan bisnis. Hal itu merupakan dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan makna, serta menginspirasi komitmen dan produktivitas dalam suatu organisasi. Menguntungkan sekali untuk melihat manajemen strategik dari perspektif budaya karena kesuksesan seringkali tergantung pada derajat dukungan bahwa strategi menerima kultur perusahaan. Jika strategi perusahaan didukung oleh produk budaya seperti nilai, keyakinan, ritual, upacara, cerita, simbol, bahasa, dan pahlawan, manajer seringkali dapat mengimplementasikan perubahan dengan cepat dan mudah. Namun sebaliknya, jika budaya pendukung tidak ditanamkan, perubahan strategi mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Budaya perusahaan mungkin bertentangan dengan strategi yang baru, dan hasilnya akan membingungkan dan tidak jelas. Strategi yang membutuhkan lebih sedikit perubahan budaya mungkin telah menarik karena perubahan yang ekstensif membutuhkan waktu dan usaha yang perlu dipertimbangkan. Kapanpun ketika dua perusahaan bergabung, penting bagi mereka untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kaitan antara strategi dan budaya. 6. Politik pemilihan strategi. Semua organisasi pastilah bersifat politis. Jika tidak dikelola, manuver politik akan menghabiskan waktu yang berharga, menumbangkan tujuan organisasi, menghabiskan energi manusia, dan menghasilkan kerugian beberapa karyawan yang bernilai. Adapun faktor pemicu politik dalam sebuah organisasi yaitu politik internal, preferensi personal, dan koalisasi individu. Sudah menjadi tanggung jawab penyusun strategi untuk mengarahkan perkembangan koalisi, menjaga konsep tim secara keseluruhan, dan memperoleh dukungan dari individu dan kelompok kunci. Dalam ketiadaan analisis tujuan, keputusan strategi seringkali berdasarkan politik saat itu. Dengan mengembangkan alat formulasi strategi, faktor politik menjadi kurang penting dalam pembuatan keputusan strategi. Dengan tidak adanya objektivitas, faktor politik terkadang mendikte strategi, dan hal ini tidaklah menguntungkan. Padahal, mengelola hubungan politik adalah bagian integral dari membangun antusiasme dan semangat dalam suatu organisasi. Penyusun strategi yang sukses melakukan banyak komunikasi dan banyak pertanyaan informal untuk tetap mengetahui cara hal-hal berkembang dan untuk mengetahui waktu mengintervensi. Mereka memimpin strategi namun tidak mendiktenya. Mereka memberikan beberapa perintah, mengumumkan sedikit keputusan baru, dan sangat bergantung pada pertanyaan informal
dan juga menyelidiki, mengklarifikasi hingga konsensus yang timbul. Menyusun strategi yang sukses, memastikan bahwa semua dasar kekuatan besar di dalam organisasi terwakili atau memiliki akses manajemen puncak. Dan menyusun strategi yang sukses, meminimalkan paparan politis mereka pada isu-isu yang sangat kontroversial dan dalam lingkungan di mana cenderung terdapat oposisi terbesar dari pusat kekuatan kunci.